Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Minggu lalu kita sudah sampai ke inferensi statistika satu populasi ya. Kemudian kita ada PR ya. Yang nomor 3 dan 4 sepertinya. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Halo? Ada pertanyaan? Belum ada sepertinya, Bu. Oke. Kalau belum, saya akan lanjutkan materi pembahasan kita ke inferensi statistika dua populasi sebenarnya. Kita bahas dulu yang sebenarnya. Jadi di sini kita mau melihat distribusi sampling selisih untuk 2 min. Jadi kalau kita punya dua populasi, misalnya populasi pertama itu kita punya data X11, X12 sampai X1N1. Jadi di populasi 1 itu ada N1 data, kemudian bukan, ini sampel 1. Nah, yang kedua, di sampel kedua itu kita punya N2 data. Jadi kita akan punya X21, X22 sampai X2N2. Kemudian dia independen satu sama lain. Nah, sampel-sampel ini diambil dari populasi yang punya min, mu1 dan mu2, dan variansinya adalah sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadrat. Nah, kalau N1 dan N2-nya besar, menggunakan teorema limit pusat, kita akan punya variabel random Z yang sama dengan X1 bar minus X2 bar, dikurangi dengan mu1 min mu2, dibagi dengan akar sigma 1 kuadrat per N1 plus sigma 2 kuadrat per N2, dia akan berdistribusi normal standar. Dengan X1 barnya itu adalah rata-rata dari data sampel yang kita punya untuk populasi pertama. Dan X2 bar itu adalah rata-rata dari sampel populasi kedua. Nah, di sini distribusi sampling untuk selisih 2 min, itu kalau variansinya tidak diketahui, kemudian kita punya asumsi bahwa sigma 1 kuadrat itu tidak sama dengan sigma 2 kuadrat. Maka kita akan ganti yang sigma 1 itu dengan S1 kuadrat, yaitu variansi dari dari sampelnya. Karena sigma itu kan sigma 1 kuadrat itu kan variansi dari populasi. Nah, S1 kuadrat itu sampelnya. Nah, dia masih tetap berdistribusi normal standar nanti rumusan di sini Z-nya. Nah, kalau variansinya tidak diketahui, namun diasumsikan variansinya sama, kita pakai rumus Z yang di sini. Dia juga masih berdiskusi normal standar. Dengan SP kuadratnya itu diberikan di rumusnya di bawahnya. Nah, ini sebagai pooled variance. Jadi kita ambil rata-rata dari dua variansi di sini. Karena kan kita anggap variansi populasi 1 sama dengan variansi populasi 2. Jadi kita ambil rata-rata dari variansi sampel populasi 1 dan sampel populasi 2. Nah, ringkasannya itu kita bisa dapat di sini. Jadi kalau kita punya dua populasi setara, kita mau mencari inferensi statistik untuk selisih 2 min, nanti tergantung masalahnya, apakah variansinya diketahui atau tidak. Nah, kalau nanti tidak diketahui, kita bedakan lagi apakah asumsinya variansinya sama atau tidak. Nah, nanti tinggal kalian cari di sini. Nah, untuk proporsi itu kita tinggal pakai yang di sini, rumusnya. Nah, kemudian kalau kita punya dua populasi normal, masih sama, nanti rumusnya ini dia juga akan berdistribusi normal standar. Nah, tapi kalau misalnya variansi tidak diketahui, asumsinya variansi tidak sama dengan variansi 1 tidak sama dengan variansi 2, kita pakai yang distribusi T di sini. Dengan T itu adalah derajat bebasnya dia K-nya diberikan di sini, atau bisa pakai ini.
dan seterusnya di sini. Nah, ringkasannya ada di sini. Jadi ini untuk populasinya normal. Mu1 minus Mu2, kalau variasi yang diketahui kita pakai yang tabel pertama ini. Namun kalau sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadrat yang tidak diketahui tergantung asumsinya. Kalau asumsinya tidak sama, kita pakai tabel kedua. Kalau asumsinya sama, kita pakai tabel ketiga. Nah, ini adalah perbandingan dua variansi. Ini untuk nanti kita bahas setelah ini. Oke, kita lihat aja untuk contohnya. Misalnya di sini, kita mau lihat inferensi statistika untuk rata-rata dua populasi. Jadi di sini kita punya populasi 1, rata-ratanya itu mu1. Saya akan masuk saja yang lebih mudah dulu, yang proporsi saja dulu. Jadi ini untuk proporsi dua populasi. Jadi kalau kita punya proporsi populasi pertama itu adalah P1 sama dengan X besar 1 dibagi N besar 1, maka nanti proporsi sampel pertama itu notasinya adalah P1 head. Kemudian proporsi populasi 2, P2, kita punya proporsi sampel 2 itu P2 head. Nah, kita mau mengestimasi nilai P1 minus P2 dengan P1 head minus P2 head. Nah, estimasi intervalnya, atau interval konfidensi 1 minus alfa kali 100%, itu diberikan di sini. Rumusnya. Kemudian kalau uji hipotesis, nanti tergantung kasusnya di sini. Nah, kita lihat saja contohnya. Contoh yang pertama, suatu survei dari 1.000 orang siswa ditemukan bahwa 274 itu akan memilih baseball tim A sebagai tim favoritnya. Nah, dalam survei yang sama yang terdiri dari 760 mahasiswa, 240 diantaranya itu memilih tim A sebagai tim favoritnya. Nah, kita disuruh menghitung 95% interval konfidensi dari perbedaan antara proporsi mahasiswa yang memfavoritkan tim A di dua survei tersebut. Berarti di sini nomor 1 itu yang diketahui apa di sini? Kita punya berapa populasi? 1.000 dan 700. 1.000, Bu. Ada berapa populasi? 1 atau 2? Ada 2 populasi, Bu. 2. Oke. Kemudian proporsi sampel pertama berapa? (274/1000). Ya, 274/1000. Proporsi sampel kedua? 240/760. 40/760. Nah, ini. Berarti kan kita mau mencari interval konfidensi dari P1 minus P2. Nah, kalian cari nilai B dan A menggunakan rumus yang di sini ini. B-nya itu nanti ini, yang ini, A-nya yang di sini. Yaitu P1 hat minus P2 hat min Z alpha per 2. Alfanya berapa di sini? 0,05. Alfanya 0,05. Nanti alfa per 2-nya berapa dikali akar P1 hat 1 minus P1 hat dibagi N1 plus P2 hat dikali 1 minus P2 hat dibagi N2. Nah, coba kalian kerjakan ini. Saya beri waktu 5 menit untuk mencari nilai B dan A di sini. Monggo, silakan dikerjakan.
Ya, berapa nilai B dan A-nya? Halo? Apakah sudah ada yang menemukan nilai B dan A-nya berapa? Sedikit lagi, Bu. Berapa? Perhitungan saya kurang sedikit lagi. Oke. Berapa nilai B-nya yang sudah dapat? Nol koma 084, Bu. 0,08. Coba dicek kembali. Izin menjawab, Bu. Ya, B-nya itu min 0,178, terus A-nya min 0,094. B-nya tadi berapa? B-nya min 0,178, Terus A-nya? A-nya min 0,094. Agak berbeda ya, punya saya B-nya min 0,011, A-nya 0,085. Coba dicek. Coba dicek kembali. Nah, masukkan saja P1 head, P2 head-nya berapa,
alfanya kan 0,05, berarti Z 0,025 itu berapa? 1,9. 1,96. Ya kan? Baru kalian masukkan saja N1-nya 1000, N2-nya 760. Nah, coba dicek ulang. Permisi Bu, saya Ya? menemukannya A-nya yang minus 0,12. Minus berapa? Minus 0,12. 0,12. B-nya? Iya. B-nya belum ngitung Bu, sebentar Bu. Ibu, saya ingin bertanya. Itu Hmm? mungkin beda karena pembulatannya nggak, Ibu? Apa? Dari pembulatan. Iya. Kalau dari pembulatan tidak akan berbedanya tidak akan terlalu jauh, Mbak. Harusnya loh ya. Kemungkinan salah pemasukan di akar sini. Coba kita hitung saja. Lihat dua. Kita akan punya 274 dibagi 1000 dikurangi dengan 240 dibagi 760. Min ini sekitar min 0,042 ya kalau kita bulatkan, kemudian Z alfa per 2-nya kan 1,96. Nah, yang di dalam akar kita cek. Berarti 274 per 1000 dikalikan 1 minus 274 per 1000 dibagi dengan 1000 ya. Kan sekitar 0,0002 itu aja. Ditambah yang P2 berarti di sini 240 dibagi 760 dikali 1 dikurangi 240 dibagi 760 dibagi 760. Sekitar 0,0003 ini ya. Nah, sekarang kita akar. Berarti kalau ditambahkan hanya 0,0005. Kemudian dikalikan dengan 1,96. Yang di sini 0,04.
Ini min 0,042 dikurangi, ini ketemunya 0,044. Berarti kan sekitar min 0,086. 8586. Nah, sekarang yang A. Berarti kan min 0,042 ditambah 0,044. Hasilnya berapa? 0,002. Ini ya. Benar nggak hitungan saya? Oh, benar, Bu. Tadi saya ada yang salah hitung. Oke, berarti di sini tadi saya ada yang salah. Minus. Ya, benar. Min 0,085 sampai 0,00286 atau jadi 95% interval konfidensinya itu adalah min 0,086 P1 minus P2 kurang dari 0,0011. Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau belum kita lihat contoh nomor 2. Permisi Bu, Ya, mau bertanya perkara yang tadi, ini mungkin karena saya salah hitung ya, tapi hasil saya jauh berbeda. Itu yang digunakan untuk mencari N itu sekedar klarifikasi aja Bu. Berarti kalau N1 itu berarti kan nilainya 274 nggak sih? N1 itu bukan total sampel pertama. Itu total sampel Bu? Iya, N1 kan total sampel. Bukan yang ini. Kan kita punya P1 itu kan X1 dibagi N1 kan, yang di sini. Yang ini. N1 ini kan total sampelnya. Jadi N itu pasti menyatakan, mendefinisikan total sampel. Jumlah sampelnya itu ada berapa. Oh ya. Oh ya, baik. Terima kasih. Ya. Ada pertanyaan lain? Jadi N itu total sampel ya. Kalau N besar itu nanti total populasi. Oke, kalau belum kita lihat nomor 2. Kita ingin mengetahui tingkat keberhasilan operasi di 2 rumah sakit yang berbeda, yaitu rumah sakit A dan B. Nah, di rumah sakit A itu ada dari 480 operasi, 408 diantaranya itu berhasil. Nah, di rumah sakit B, dari 360 operasi, 330 diantaranya itu berhasil. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah dapat kita simpulkan bahwa tingkat keberhasilan operasi di kedua rumah sakit tersebut sama? Gunakan alfa 0,05. Berarti di sini kita melakukan apa? Estimasi interval atau uji hipotesis? Uji hipotesis. Ya, uji hipotesis. Kita mau menguji apa? H0-nya apa? H1-nya apa?
Kalau kita bicara tingkat keberhasilan itu berarti kita bicara apa sih? Tingkat keberhasilan operasi berarti apa? Pasien sembuh, Bu. Itu kan kita bicara proporsi operasi yang sukses kan? Nah, kita mau melihat apakah tingkat keberhasilan operasi di kedua rumah sakit tersebut sama atau tidak. Jadi di sini kan kita akan cek apakah PA itu sama dengan PB yang H0, nanti yang H1 itu adalah PA tidak sama dengan PB. Nah, ini pernyataannya ini, kemudian alfanya sudah 0,05. Nah, yang lainnya coba kalian lakukan. Statistik ujinya ini, kalian tinggal masukkan nanti daerah kritiknya yang pertama. Coba dicek. Nanti yang kita bisa simpulkan apa untuk kasus nomor 2. Monggo, saya beri waktu 10 menit untuk mengerjakan. Untuk uji hipotesis. Ibu, saya mau bertanya. Ya, Mbak. Kalau yang P0-nya berarti masukinnya mana, Bu? P0-nya kenapa? Kan kita berarti ngerjain statistik uji Z-nya ya, Bu ya? Itu ada P0, itu masukinnya 0 berarti, Bu? Iya, 0. Karena kan kita mau mencari apakah P1 sama dengan P2 atau tidak, iya kan? Apakah tingkat keberhasilan di kedua rumah sakit tersebut sama atau tidak. Berarti di sini P0-nya 0. Oke.
Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Kenapa P0-nya bisa 0? Karena kan kita hanya membandingkan dua proporsi, seperti itu. Nanti kalau misalnya dia tidak nol, misalnya apakah selisih dari ini itu lebih besar dari suatu nilai, itu baru kita pakai yang P0-nya itu tidak nol. Tapi kalau kita hanya membandingkan apakah proporsi tingkat keberhasilan kedua rumah sakit tersebut sama atau tidak, berarti kan kita mau melihat apakah PA sama dengan PB atau tidak. Nah, berarti di situ kan kita anggap P0-nya 0, ya kan? Karena secara umum itu kan bentuknya seperti yang ini. Nah, kalau P0-nya 0, berarti kan kita bisa dapatkan yang bentuk khusus yang di sebelahnya ini kan, yang di sini. Baik, Bu, terima kasih. Ya. Jadi nanti untuk P0-nya apakah 0 atau tidak itu tergantung dari soalnya. Bagaimana? Statistik ujinya berapa? Nilainya? Min 3,045. Berapa? Min 3? Min 3,045. Min 3,045. Kesimpulannya apa? H0-nya ditolak. 0 ditolak. Nah, 0 ditolak. Artinya apa ini? Artinya tingkat Tidak sama. tidak sama. Ya,
Nah, ini berarti bahwa tingkat keberhasilan operasi di kedua rumah sakit itu tidak sama. Nah, seperti ini. Ada pertanyaan sampai sini? Permisi Bu, saya izin bertanya. Ya. Itu untuk nilai yang Z alfa bagi 2 kenapa positif Bu? Bukannya kalau di tabel negatif 1,96 Bu? Kemarin kan kita sudah bahas ya, itu kan mengikuti tabel kita. Kalau tabel kita kan seperti ini kan, tabel normal. Itu kan yang bentuknya seperti ini kan. Dengan ini kan 0, ya kan? Ini di sini ada alfa per 2, di sini ada alfa per 2 juga sebenarnya, ya toh? Tapi karena ini 0, di sini tengah-tengahnya 0, maka ini kita kita anggap dia bukan ini Z alfa per 2, di sini juga Z alfa per 2. Nah, alfa per 2-nya kan yang luas area di sini. Ini alfa per 2, di sini juga alfa per 2. Nah, kemarin kita sudah bahas karena di sini 0, maka yang di sini walaupun ini kita anggap dia negatif. Karena dia di sisi kiri 0. Kemudian yang di sini positif. Jadi walaupun nanti Z alfa per 2-nya itu min 1,96, nanti di sini min Z alfa per 2 ya tetap min 1,96 seperti itu. Jelas? Jelas Bu, terima kasih Bu. Ya. Ada pertanyaan lainnya? Oke, kalau tidak ada, kita lihat yang inferensi statistik rata-rata dua populasi. Jadi di sini kita punya dua populasi dengan rata-rata populasi 1, yaitu mu1, notasinya. Kemudian kita punya rata-rata sampel 1 itu X1 bar. Jadi sekarang kita pakai saja kalau mu itu menyatakan rata-rata populasi, kalau X1 bar itu rata-rata sampel. Nah, kita punya dengan cara yang sama, rata-rata populasi 2 itu mu2, kemudian rata-rata sampel 2, di sini harusnya sampel 2, itu adalah X2 bar. Nah, kita mau mengestimasi nilai mu1 minus mu2 dengan X1 bar minus X2 bar. Kita mau mengestimasi perbedaan antara selisih 2 minnya. Nah, interval konfidensi untuk mu1 minus mu2 itu dibagi menjadi 5 kasus. Nah, kasus pertama itu jika populasinya sebaran. Atau dia juga bisa populasinya normal, tapi dengan variansi populasi diketahui. Jadi yang kasus pertama itu untuk populasinya sebarang atau populasi normal dengan variansi diketahui, variansi populasi. Nah, nanti rumusnya di sini. Nah, untuk yang kasus kedua, itu kalau kedua populasinya itu sebarang, dengan variansi populasi tidak diketahui, serta diasumsikan bahwa variansinya tidak sama. Maka kita pakai rumus yang ini. Nah, kalau yang ketiga itu populasinya sebarang dengan variansi populasi tidak diketahui, tapi diasumsikan variansinya sama. Nah, nanti kita masuk ke rumus yang ketiga. Nah, kalau yang keempat itu kedua populasinya normal dengan variansi tidak diketahui serta asumsinya adalah variansinya tidak sama. Maka kita pakai kasus keempat. Nah, kalau kasus kelima dia populasinya normal, variansi tidak diketahui, asumsinya variansinya sama. Itu kita pakai yang kelima. Nah, uji hipotesis sama. Nanti statistik ujinya tergantung pada kasus-kasus yang kelima tadi. Daerah kritiknya ini. Tinggal kita akan melihat dia Z atau T di sini. Kalau untuk kasus 1, 2, 3 kita pakai yang di sini rumusnya. Daerah kritiknya.
Nah, kalau untuk kasus 45 kita pakai yang T. Kita lihat saja contohnya. Nah, di sini suatu eksperimen dilaporkan di Popular Science yang membandingkan antara penghematan bahan bakar dari dua tipe diesel mini truck. Nah, misalkan kita punya sampel dari 12 Volkswagen dan 10 Toyota. Jadi, kita mau melihat di dua merek tersebut, Volkswagen dan Toyota. Nah, dari Volkswagen itu kita tes, ternyata dengan kecepatan 90 km per jam, semuanya kita tes, dari 12 Volkswagen itu rata-rata untuk 1 liter dia menempuh 16 km. Dengan standar defisiensinya adalah 1 km per liter. Nah, untuk Toyota 10 itu, dari 10 Toyota itu ternyata rata-rata 1 liter itu bisa untuk menempuh 11 km dengan standar deviasinya 0,8. Nah, di sini ditanyakan 90% interval konfidensi untuk perbedaan antara rata-rata penghabisan yang kilometer per liter dari 2 mini truk di sini. Nah, diasumsikan bahwa jarak per liternya itu berdistribusi normal dengan variansinya diketahui. Nah, sekarang kita cek aja yang diketahui. Populasinya apa yang di sini untuk nomor 1? Populasinya normal atau sebarang? Normal, Bu. Normal. Variansi populasi diketahui atau tidak? Sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadratnya diketahui atau tidak? Diketahui, Bu. Diketahui? Ya, yang 1 kilometer kuadrat sama 0,8 kilometer kuadrat. Hati-hati. 1 kilometer dan 0,8 itu standar deviasinya populasi atau sampel? Oh, sampel, Bu. Sampel. Berarti sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadratnya diketahui atau tidak? Tidak, Bu. Tidak. Jadi di sini sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadrat tidak diketahui. Asumsinya apa? Sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat atau dia berbeda? Asumsinya sama, Bu. Sama. Karena di sini disebutkan dia variansinya sama. Ini dengan sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat. Nah, kita cek dia masuk ke kasus mana. Populasi normal, variansi tidak diketahui, dengan asumsinya variansinya sama. Kita cek. Populasinya normal, sigma 1 kuadrat tidak diketahui, tapi variansinya sama. Nah, ini. Dia masuk ke yang kelima. Nah, coba sekarang kalian hitung 90% interval konfidensi menggunakan rumus di kasus kelima. Saya beri waktu 10 menit. Monggo, silahkan dikerjakan.
Berapa nilainya? ST kuadratnya dulu berapa nilainya? Yang sudah ketemu? SP kuadratnya itu saya dapatnya 0,838. Ya, 0,838. Tinggal dimasukkan saja, angkanya kan 20. Jadi B-nya nanti X1 bar minus X2 bar berarti 16 dikurangi 11 minus T dari derajat bebasnya 20, alfa per 2-nya berarti 0,05. Akar dari 0,838 seper 12 ditambah seper 10. Nah, berarti di sini adalah 5 dikurangi T20 0,05. Berarti derajat bebasnya itu 20. Ini 0,05 itu adalah di sini 1,725. Berarti di sini 1,725 dikali akar ini 0,838 sama 0,1536 ya. 1536. Ini berapa? Ini 0,67 0,6761. 5 dikurangi 0,6761. 4,3239. Nah, nanti A-nya berarti 5 ditambah 0,6761. Jadi 5,676. Seperti itu. Sama atau tidak? Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nah, kalau belum ada, kita lihat yang soal nomor 2. Di suatu perusahaan elektronik, dia mau menguji 2 macam kualitas hasil produksinya. Nah, untuk hal tersebut, maka dilakukan percobaan-percobaan. Dan diperoleh hasil dari 10 produk kualitas A, dia punya tahan hidup rata-ratanya adalah 2.600 jam, dengan deviasi standarnya 300 jam. Sedangkan dari 15 produk kualitas B, dia punya tahan hidup rata-ratanya itu adalah 2.400 jam, dengan deviasi standarnya 250 jam. Nah, dari hasil percobaan ini, apakah kita percaya bahwa kedua kualitas produk elektronik itu berbeda tahan hidupnya? Alfanya 5% dan diasumsikan populasi kedua produk berdistribusi normal. Berarti kita melakukan apa di sini? Uji hipotesis atau estimasi interval? Ya, uji hipotesis. Pernyataannya apa? H0-nya apa? H1-nya apa?
kita mau melihat apakah kita percaya bahwa kedua kualitas produk elektronik itu berbeda tahan hidupnya. Jadi H1-nya apa? Kita mau melihat apakah mu A itu tidak sama dengan mu B. Ya kan? Nanti H0-nya mu A sama dengan mu B. Nah, sekarang kita cek di sini dia akan masuk ke kelompok mana. Populasinya apa di sini? Normal atau sebarang? Normal. Normal. Variansi populasi diketahui tidak? Sigma 1 kuadrat. Tidak diketahui. Asumsinya apa? Dia sama atau berbeda? Asumsinya berbeda, Bu. Nah, beda ya. Kalau kita tidak ada asumsi yang bilang dia sama, berarti by default kita bisa asumsikan bahwa nilainya itu berbeda variansinya. Nah, sekarang kita ambil populasi normal, sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadrat tidak diketahui, asumsinya dia berbeda. Berarti kita pakai kasus keberapa? Normal, Keempat, Bu. keempat. Ya, berarti nanti statistik ujinya kita pakai yang keempat ini. Kemudian statistik ujinya yang di sini. Oke, coba kalian kerjakan 10 menit untuk yang nomor 2. Hitung statistik ujinya, kemudian hitung daerah kritiknya, kemudian simpulkan. Silakan, saya beri waktu 10 menit.
Berapa nilai T-nya? 1,74. Oke. Nah, kita punya daerah penolakan atau daerah kritiknya. Kesimpulannya apa? H0 ditolak apa diterima? Ditolak, Bu. Ditolak? Tidak ditolak. Oh, tidak ditolak. H0-nya masuk ke daerah penolakan enggak? Enggak, Bu. Tidak. Berarti artinya apa? H0-nya Anda diterima. diterima. Artinya apa di sini kalau H0-nya diterima? Berarti kualitas hidup produknya berbeda. H0 diterima loh. H0 tadi apa? Mu A sama dengan mu B. Berarti kalau kita terima, berarti kan di sini kita percaya bahwa kedua kualitas produk elektronik itu sama tahan hidupnya. Di bawah kualitas kedua produk mempunyai tahan hidup yang sama. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, kalau tidak, coba kita satu lagi yang nomor 3. Sekarang kalian tentukan sendiri untuk menjawab nomor 3 ini. Jadi di sini sebuah penelitian menunjukkan suhu yang panas dapat menyebabkan stres pada sapi, sehingga nanti menyebabkan produksi susunya menurun. Nah, dilakukan percobaan pada 62 sapi, yaitu 31 sapi dipelihara di tempat yang teduh selama 3 bulan terakhir masa mengandung, dan 31 sapi lainnya tidak dipelihara di tempat yang teduh. Kemudian kita catat produksi susu dari dan setiap sapi. Nah, diperoleh rata-rata produksi susu dari sapi yang dipelihara di tempat teduh itu adalah 367,4 pon per hari, sedangkan sapi yang tidak dipelihara di tempat teduh itu 330,8 pon per hari. Nah, kalau diketahui standar deviasi produksi susu dari kedua kelompok sapi sama-sama 40 pon per hari, kesimpulan apa yang bisa kalian ambil? Nah, coba saya beri waktu 10 menit untuk mengerjakan. Kita akan bahas nomor 3 ini. Berarti kita mau melihat apa sih kalau nomor 3 ini? Yang kita mau uji apa? Kita mau melihat kan di sini apakah suhu yang panas itu mempengaruhi produksi susu atau tidak. Nah, nanti kalian lakukan uji hipotesis ataupun estimasi interval, kemudian kesimpulan apa yang bisa kalian ambil dari kalian kerjakan.
Bagaimana? Kita mau melakukan apa? Uji hipotesis apa estimasi interval? Kan di sini sebenarnya kita mau melihat ini kan, pengaruh suhu yang panas terhadap produksi susunya. Makanya ada satu kelompok yang dipelihara di tempat teduh, satu kelompok dipelihara yang di tempat tidak teduh. Berarti kita mau membandingkan apakah ada perbedaan dari rata-rata jumlah susu yang kita peroleh, ya kan? Atau kita mau melihat di sini, kita melakukan uji hipotesis, apakah mu-nya, mu1 itu sama dengan mu2, atau rata-rata produksi susunya sama atau berbeda. Jadi nanti kalau sama, artinya bahwa tidak ada pengaruh suhu yang panas, ya kan? Karena walaupun dipelihara di tempat yang teduh maupun tidak, itu mereka sama-sama memproduksi rata-rata jumlah susu yang sama. Namun nanti kalau H1 yang diterima, berarti memang ada pengaruh suhu yang panas terhadap produksi susunya. Alfanya 0,1. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini. Populasinya apa untuk nomor 3 ini? Normal atau sebarang? Sembarang. Sebarang. Variasi populasi diketahui nggak? Diketahui? Berapa? 40. Ya, sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadrat diketahui. Kemudian dia juga sama. Nah, berarti kita masuk ke kelompok berapa? Kasus berapa? 1. Ini. Jadi kita pakai yang ini, Z-nya. Ya kan? Jadi di sini statistik ujinya berapa? Statistik uji Z-nya itu kan X1 bar minus X2 bar min mu 0 dibagi akar sigma 1 kuadrat per N1 plus sigma 2 kuadrat per N2. Karena sama, berarti kan nanti di sini X1 bar minus X2 bar 367,4 dikurangi 330,8. Mu 0-nya kan 0. Dibagi 40 per 31, 40 kuadrat ditambah 40 kuadrat per 31. Nah, nilai Z-nya berapa? Daerah kritiknya. Jadi, H0 ditolak jika apa? Z lebih besar dari Z alfa per 2, alfanya 0,1 berarti ini 0,05, atau Z kurang dari Z min 0,05. Nah, Z 0,05 berapa? 1,645 ya. Nah, sekarang nilai Z-nya berapa dulu? 3,6. Berapa? 3,6. 2,6. Nah, kita lihat di sini. Dia masuk daerah penolakan tidak? 3,6 masuk daerah penolakan atau tidak? Apakah 3,6 itu lebih besar dari 1,645? Iya, berarti masuk. Iya, Bu. Ya, berarti H0 ditolak apa diterima? Ditolak. 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 Kalau H0 ditolak, H ini berarti apa? Suhu mempengaruhi nggak? Mempengaruhi. Iya. Suhu mempengaruhi produksi susu. Nah, ini kesimpulannya. Sampai sini ada pertanyaan?
Oke, kalau tidak kita ketemu lagi 2 minggu lagi ya, tanggal 11. Karena kan minggu depan kita libur lebaran, jadi kita ketemu tanggal 11. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri kuliah untuk hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat liburan dan selamat lebaran. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, selamat siang dan salam sehat.